Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep dasar manajemen keuangan dengan dosen pengampu oleh Bapak Nur Ahmadi Birahmani, SE/MSI. Kelompok kami beranggotakan 3 anggota. Yang pertama yaitu saya sendiri, Ayu Permatasari, sebagai pemateri pertama. Yang kedua, Sari Wahyuni sebagai pemateri kedua. Yang ketiga, Halija sebagai pemateri ketiga. Teman-teman, mau tahu bagaimana penjelasan mengenai konsep dasar manajemen keuangan? Nah, tonton penjelasannya di video ini. Saya sebagai pemateri pertama akan membahas 4 subbab materi. Yang pertama, pengertian manajemen keuangan. Yang kedua, prinsip manajemen keuangan. Yang ketiga, konsep manajemen keuangan. Yang keempat, pentingnya manajemen keuangan bagi suatu perusahaan. Yang pertama, pengertian manajemen keuangan. Teman-teman, ada yang tahu pengertian dari manajemen keuangan? Yap, betul banget. Pengertian manajemen keuangan menurut Bambang Rianto adalah semua aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan usaha untuk mendapatkan pendanaan yang diperlukan dengan biaya minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan, serta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Jadi, dapat disimpulkan, manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengendalian, pengelolaan, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Nah, itulah pengertian dari manajemen keuangan. Yang kedua, prinsip manajemen keuangan. Dalam prakteknya, manajemen keuangan adalah suatu tindakan yang diambil dalam rangka untuk menjaga kesehatan keuangan suatu perusahaan atau organisasi. Untuk itu, dalam menjaga sistem manajemen keuangan yang baik, maka diperlukan pengidentifikasian prinsip-prinsip manajemen keuangan yang baik pula. Nah, adapun 7 prinsip manajemen keuangan yang harus diperhatikan adalah: yang pertama adalah konsistensi, yang kedua adalah akuntabilitas, yang ketiga adalah transparansi, yang keempat adalah kelangsungan hidup, yang kelima adalah integritas, yang keenam adalah pengelolaan, dan yang ketujuh adalah standar akuntansi. Nah, itulah 7 prinsip yang harus diperhatikan dalam manajemen keuangan. Lalu yang ketiga, konsep manajemen keuangan. Manajemen keuangan memiliki 3 konsep atau 3 kegiatan utama. Yang pertama adalah perolehan dana, yaitu suatu aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh sumber dana, baik yang bersumber dari internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Lalu yang kedua adalah penggunaan dana, yaitu aktivitas menggunakan atau menginvestasikan dana yang ada pada berbagai bentuk aset. Dan yang ketiga adalah pengelolaan aset atau aktiva, yaitu suatu aktivitas yang dilakukan setelah dana didapat atau telah diinvestasikan atau dialokasikan dalam bentuk aset. Dana harus dikelola secara efektif dan efisien. Nah, dari aktivitas-aktivitas yang sudah saya sebutkan, dengan kata lain, fungsi pengambilan keputusan dalam manajemen keuangan adalah mengenai keputusan pendanaan, investasi, dan manajemen aset. Lalu, yang keempat adalah pentingnya manajemen keuangan bagi suatu perusahaan. Manajemen keuangan tidak hanya berputar seputar pencatatan akuntansi, namun manajemen keuangan merupakan bagian penting dari manajemen program yang tidak dapat dipandang sebagai aktivitas tersendiri yang menjadi bagian pekerjaan dari orang keuangan. Manajemen keuangan dapat diibaratkan seperti sebuah kendaraan. Apabila kita tidak memberinya bahan bakar dan oli yang baik serta servis yang teratur, maka kendaraan tersebut tidak dapat berfungsi secara baik dan efisien. Bahkan kendaraan tersebut dapat rusak dan tujuan yang sudah ditetapkan dapat terganggu. Jadi, manajemen keuangan adalah aktivitas pemilik dan manajemen perusahaan untuk memperoleh modal yang semurah-murahnya dan menggunakannya seefektif, seefisien, dan seproduktif mungkin. Bagi seorang manajer keuangan dalam suatu perusahaan harus mengetahui
bagaimana mengelola segala unsur dan segi keuangan, karena keuangan merupakan salah satu fungsi penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, itulah penjelasan materi oleh saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan untuk penjelasan materi yang kedua akan dijelaskan oleh pemateri yang kedua, yaitu Sarima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sariwayuni akan melanjutkan pemaparan materi yang selanjutnya. Nah, di sini saya akan membahas 4 poin. Yang pertama yaitu kegiatan utama manajemen keuangan, yang kedua fungsi manajemen keuangan, yang ketiga peranan manajemen keuangan, dan yang keempat yaitu tujuan manajemen keuangan. Pembahasan yang pertama yaitu kegiatan utama manajemen keuangan. Nah, di sini terdiri dari 3 pokok. Yang pertama yaitu mendapatkan dana perusahaan. Ada 2 sumber utama dari pendanaan usaha, yaitu pendanaan ekuitas atau modal sendiri dan pendanaan dari utang atau pinjaman. Yang kedua yaitu menggunakan dana perusahaan. Penggunaan dana adalah laporan perubahan yang disusun atas dasar 2 neraca untuk 2 waktu. Nah, yang ketiga yaitu membagikan keuntungan atau laba perusahaan. Nah, di sini sebaiknya pembagian saham ini dilakukan saat perusahaan terbukti sudah mendapatkan keuntungan. Yang selanjutnya yaitu fungsi manajemen keuangan. Fungsi manajemen keuangan ada 3. Yang pertama yaitu sebagai keputusan investasi, yang kedua sebagai keputusan pendanaan, dan yang ketiga sebagai keputusan dividen. Pembahasan selanjutnya yaitu peranan manajemen keuangan. Tugas pokok manajemen keuangan yaitu mengambil keputusan saat berinvestasi, saat pembiayaan kegiatan usaha, dan saat pembagian dividen dalam suatu perusahaan. Dan yang terakhir yaitu tujuan manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Di sini memaksimalkan nilai perusahaan tidak identik dengan memaksimalkan nilai data per lembar saham. Dan di sini juga seorang manajer harus mampu menekan peredaran uang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Mungkin hanya ini saja yang saya sampaikan, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halija. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tanggung jawab manajer keuangan. Pertama, mengambil keputusan investasi atau pembelanjaan aktif. Kedua, mengambil keputusan pendanaan atau pembelanjaan pasif. Ketiga, mengambil keputusan dividen. Norma-norma keuangan, yaitu pertama, etika bisnis dalam manajemen keuangan. Kedua, manfaat dan keuntungan budgeting. Ketiga, kaidah dasar perencanaan. Keempat, pembatasan penganggaran. Kelima, sumber dan alat bantu budgeting. Lembaga keuangan dan lingkungan manajemen keuangan. Pertama, bank sentral. Kedua, lembaga keuangan bukan bank. Ketiga, pasar modal. Keempat, koperasi simpan pinjam. Dan kelima, asuransi. Perbedaan antara manajemen keuangan konvensional dan manajemen keuangan syariah. Perbedaan ini terletak pada prinsipnya. Manajemen keuangan syariah menjalankan semua transaksi keuangan berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam. Sedangkan manajemen keuangan konvensional lebih mengoptimalkan kekuatan laba dalam transaksi keuangan mereka.